Ya. Gue ngikut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Dia sekarang berada di Malaysia ya. Teman saya yang nggak tahu teman apa ini Mas? Teman ngopi ya kayaknya ya. Cuman ngopi, Bro. Teman ngopi. Ngopi pun arang-arang. Lah ya setahun pisan. Setahun Ya, pisan gurung karuan. guru karuan ya. Ya, jadi Mas Duja ini sekarang kerja di Dell Asia Pasifik. Kalau nggak tahu Dell Asia Pasifik itu lokasinya di Malaysia ya. Jadi nanti beliau akan share-share tentang pekerjaannya beliau dan mungkin skill apa yang harus dikuasai untuk bisa mendapatkan pekerjaan impian yang mungkin diimpikan sama yang lain. Bisa jadi kan pekerjaan Anda, Pak Duja, itu diimpikan sama orang lain kan, working abroad lumayan cuannya banyak. Working abroad. Oke Mas, monggo silakan, menceritakan pengalamannya gimana dulu awal-awal bisa kerja di sono dan kira-kira skill apa yang sekarang harus di-provide untuk bisa lebih, apa ya, punya daya tawar lah di zaman sekarang, terutama di bidang security atau developer atau bisnis analis, IT analis dan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan IT itu. Bagi teman-teman yang SMK, teman-teman yang kuliah SIKOM ya. Monggo silakan Mas Duja, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bisa ketahuan nggak ini yang online berapa orang nih? Ini sekarang 2 orang sedang. Ada orang. Monggo Iya, nanti lalu teman-teman yang chat boleh komen. Ya, monggo. oke, iya, mungkin tadi Uzair udah, menjelaskan, sebenarnya bukan apa, bukan developer atau apa sih, intinya adalah lebih ke bagaimana, cara biar dapat peluang bisa kerja di luar negeri. Nah, Ya. kayak gitu. Jadi dulu itu, saya ini lulusan SMK juga dulu waktu itu di Tambak Beras gitu. Nah, kemudian lanjut kuliah di Jogja, kuliah kurang lebih setengah 3 tahun setengah lah, 3 tahun setengah. Di akhir 2014 saya lulus, saya mengambil jurusan, informatika waktu itu, IT. Jurusan yang, dulu paling primadona lah istilahnya, zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang, itu. Terus Sekarang masih tetap primadona? masa? Iya. Kedokteran dong sekarang. Wah, mantap. Ya, Kedokteran, terus? terus apa ya, terus akhir 2014 itu sebelum saya wisuda, saya udah coba, Mhm. apply, di perusahaan luar negeri, karena saya sadar, nggak mungkin, eee, sulit mungkin bagi saya untuk apply, jadi pekerja di BUMN atau jadi pegawai negeri karena otaknya nggak nyampe ya. Jadi, eee, Gimana sih nggak iseng-iseng nyampe, aja. Anda itu tiap sekolah ranking 1 terus loh. Itu hoax dari mana, Bro? Ah, Ya karena keterbatasan IQ-nya agak jongkok dikit, jadi terus coba, jangan percaya eee guys, dia itu terus saya mikir, bintang. ini kayaknya kalau saya kerja di atau ikut apply di, kayak orang pada umumnya atau mainstream begitu, Mhm, itu mungkin saya jelas kalah saingan. Jelas 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 bakalan matilah. Eee, mhm. oke, terus coba iseng, apply pekerjaan mungkin pokoknya apapun itu yang ada hubungannya dengan IT, terus, di luar negeri, mulai dari ke Malaysia, ke Filipina, ke, Dubai, terus kemudian bahkan Eropa, Irlandia, Finlandia, pokoknya ada lowongan IT, saya kirimkan itunya, lowongan, kirim Mhm. CV.
Itu posisi belum 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 lulus ya, itu masih, baru mau, pendadaran kalau nggak salah. Pokoknya Mhm. udah pokoknya jadi bisa bisa dibilang tiap hari itu saya apply kirim pekerjaan, CV ke perusahaan itu paling enggak kurang lebih rata-rata 10 kali saya kirim, Sampai random. 1 bulan? Sampai berapa bulan itu? Oh itu lama Bro, itu sekitar berapa ya, sekitar 2, 3 bulanan lah. Weh, 10 2, 3 CV tiap hari? ya, meskipun udah ini kayaknya udah apply belum ya? Kalau belum apply lagi. Kan dulu di kayak di website yang apa, nama di Jobstreet atau apa itu ya, di Jobstreet Heeh dulu heeh heeh. itu kan ada, kita udah bisa bikin, CV kayak template-nya gitu kan, kita upload, terus kemudian kalau ada perusahaan yang kita, sukai atau interest gitu Mhm. tinggal masukin gitu aja, gitu. Itu karena saya background-nya adalah IT kan, jadi sejak SD itu memang lagi seneng-seneng dengan, komputer gitulah, zaman dulu itu. Mhm. Itu dulu masih pakai komputer yang apa, eee, Windows 95 kalau nggak salah atau Windows 3.11. Anda Itu sudah punya akses ke Windows 95 ya, SD? bahkan sebelum versi itu. Iya, serius Oh. serius. Ya soalnya gini kan, keluarga saya banyak tuh, kan ada kakak saya yang, kuliah kan, kuliah, otomatis Mhm dia mhm. ada perlu Mhm. PC kan, jadi saya dapat lungsurannya gitu kan, saya pakai, saya Wah, mantap. gitu. Mhm, terus Terus, terus? eee, nah terus tadi sampai mana ya? Sampai itu ya, sampai apply yang tiap hari itu ya? Ah, Mhm. itu ada beberapa, terus kemudian ditelepon kan sama, perusahaan di Malaysia, kemudian dia, tanya waktu itu, eee, dia bilang sudah lulus belum, ternyata, dia tahu kalau, saya belum lulus, saya jelasin Mhm. terus kemudian nggak dikontak lagi. Terus akhirnya ada satu lagi perusahaan juga yang dari Malaysia juga, kebetulan emang kebanyakan, yang paling mudah sih di Malaysia memang, di Kuala Lumpur. Mhm. Oke, sampai, ada yang tanya, terus kemudian saya langsung kasih ekspektasi saya lulus, bulan sekian, tanggal sekian. Oke, dilanjutkan dengan interview. Waktu itu interview dari, conference seperti ini interviewnya sama orang India ya kalau nggak salah waktu dulu itu. Iya. Kenapa Saya nggak tahu orang rata-rata mana, tapi yang jelas logatnya India gitu. Eee, kemudian di-interview berapa kali ya, terus kemudian mereka nanya, punya pasport atau enggak, terus ada pengalaman sudah pergi ke luar negeri atau belum, ya mhm. jawab seadanya lah. Terus kemudian, nggak lama setelah itu, kemudian agak sore gitu dapat email, interview lagi, 2 kali atau 3 kali lah, sama orang yang berbeda. Dia tanya sebenarnya dia pertanyaannya itu nggak susah, pokoknya gampang banget, asalkan, yang bener orang IT atau lulusan sarjana IT itu pasti bisa jawab. Pertanyaannya itu simpel sekali. Dia cuma tanya, tentang ada 2 PC, bagaimana caranya kamu mengoneksikan PC ini dan, PC ini langsung. Terus kemudian, ada pokoknya gampang banget lah pokoknya. Aku lupa itu udah sekitar berapa ya, 4 atau 5 tahun mungkin ya, yang lalu gitu. Jadi, tanya itu, jadi yang mereka, sebenarnya yang dicari oleh interviewer-nya itu adalah, bagaimana cara kita, menyampaikan informasi ke dia Mhm. dari pertanyaan dia itu, terus bagaimana analisisnya, problem solving-nya Mhm. dan, katanya sih, ya bagaimana cara saya menganalisa suatu masalah dan kemudian menyampaikan masalah tersebut. Terus, kan ada banyak masalah nih. Jadi, Mhm. secara logika itu runtut, analisis itu itu yang sebenarnya mereka cari. Mereka nggak peduli, se-expert apa kamu, yang penting dasarnya tahu, terus dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, Mhm. yang saya lihat dari interviewer-nya ya. Terus kemudian oke, nggak lama setelah itu, dapat email, udah, saya bisa diterima di perusahaan. Oke. Mhm. Sebelumnya
itu, saya kontrak ya, sebelumnya belum permanen. Jadi cuma dikasih beberapa, paket, tiket pesawat dan, beberapa apa, uang akomodasi untuk, Akomodasi. tinggal di sana. Berapa tahun itu kontrak sama awal? Itu saya kontrak sebentar, 2000 sampai 2017 kalau nggak salah. Awal 2017, terus kemudian 2017 pertengahan itu, permanen. Mhm, Kalau permanen terus kemudian, emang di sini sih kebanyakan dia nggak akan langsung ini contoh kasusnya di Malaysia ya. Dia mhm, nggak akan kebanyakan itu, perusahaan yang emang nyari nge-hire orang dari luar negeri itu, eee, biasanya kontrak dulu, begitu. mhm, Kontrak dulu nanti kemudian dilihat bagaimana ke depannya, bakalan ditawarin untuk permanen, begitu. Kalau mhm. memang, lolos interview buat masuk ke, permanen, begitu. Pas Nah, waktu itu adakah semacam kewajiban melampirkan portofolio yang pernah dikerjakan? itu waktu itu enggak. Waktu itu enggak ya? Tapi di CV saya itu memang, tak tulis di CV aku sudah ngapain aja selama ini. Selama Mmm, waktu di, kuliah itu apa aja yang kulakuin, terus pernah ngapain aja, ya udah, tulis aja di CV nanti, mereka bakalan tahu sebelumnya. mmm. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang cuma, berangkat kampus, terus tidur, pacaran, berangkat kampus lagi, Mhm. advice Anda sebagai profesional kira-kira seperti apa ya? Lanjutkan. Lanjutkan. Ya sebenarnya, untuk pengen kerja di luar negeri itu nggak harus pintar sih, yang penting bisa, ngelihat peluang aja, sering-sering apa, Mhm, browsing atau apa di internet itu kan banyak tuh. mhm, Terus jangan jangan sering-sering ikut, mainstream lah paling nggak. Coba deh ini kan sekarang orang-orang, eee, ngelihatnya orang pengen kerja itu, jadi pegawai negeri, ke BUMN mhm, atau masuk di perusahaan besar. mhm. Cobalah cari hal yang lain mungkin, salah satu contohnya ya itu tadi kerja coba iseng. Sebenarnya cuma iseng, saya dulu apply di luar negeri itu iseng, iseng-iseng aja tapi ternyata Anda dapet. isengnya seperti ini, gimana kalau serius? Hah? Anda Ya ya isengnya ya seperti ya istilahnya gini loh, kan aku tadi, bilang, asal apply aja ya, pokoknya nanti, iya iya iya, I know I know. pokoknya, nanti kalau ada dikontak atau apa itu udah resiko. Jadi istilahnya kalau, eee, mau ngelempar mangga, pakai batu Mhm. sebanyak-banyaknya, pasti dapat lah, Bro. Jadi ada mangga di situ, pakai 10 Iya iya, batu, lempar aja heeh, terserah, pasti satu batu nyangkut. Nah, dapatlah nyangkut. mangga. Heeh, gitu. Terus, eee, ya ini saya di sini kira-kira udah sampai 4 tahun lebih lah ya, hampir hampir 5 tahun mungkin ya, itu. Ya mungkin yang tadi skill itu, yang jelas IT ya, IT itu mungkin, networking, kayak networking itu juga penting, programming, itu nggak harus expert di situ, yang penting dasar-dasarnya tahu. Nah, nanti kalau untuk pengembangannya mungkin, perusahaan akan membantu. Jadi bakalan diajarin banyak oleh perusahaan nanti ke depannya kalau misalkan yang penting itu berani mencoba gitu aja sih. Mmm, Eee, Terus bahasa Inggris juga, bahasa Inggris nggak harus pinter juga, bahasa Inggris itu pas-pasan, yang penting pede, nggak usah peduli dengan grammar. Ketika interview itu kemarin kan bahasa Inggris juga tuh, mhm, itu sudah jelas salah, untuk grammar-nya udah jelas kacau. Yang penting pede, nggak usah nggak usah harus apa, pinter, nggak usah harus perfect begitu. Dan nanti apa, kalau emang udah rezekinya pasti masuk. mmm. Sekarang Anda sebagai apa di Dell Asia Pasifik, Kakak?
sebenarnya kok Del Asia ya Del gitu ajalah. Iya iya iya. Ya kan di Asia Pasifik. Oh ya, jadi ini memang boleh sebut merek ya? Heeh. Ya saya Boleh kerja boleh. di sekarang ini saya kerja di perusahaan, Amerika ya di, Penang tepatnya di Malaysia. Nah, kebetulan, untuk, pusatnya untuk di Asia Pasifik itu, lokasi saya di Penang, Malaysia. Mungkin ada yang, pernah ke Penang sebelumnya atau pernah dengar Penang nggak, Bro, sebelumnya? Iya, kalau aku sih pernah, cuma nggak pernah ke sana. Heeh, iya, aku dulu waktu Kak, dikasih tahu lokasinya di Penang, saya cek, di pulau. wih, Wah, ini jelas terasingkan ya, tapi nggak apa lah nyoba hal baru. Kan di lihat peta itu Penang tuh kecil gitu, terus, heeh, ternyata sampai sini itu udah, nggak sesuai yang dibayangkan, Bro. Emang bener, emang aku kelihatan baru denger ya dulu ya, tapi setelah datang ke sini memang dia udah, kayak istilahnya Penang itu, Silicon Valley of the East lah istilahnya. Silicon Valley Salah of the East. heeh. Jadi, Mhm, perusahaan-perusahaan IT yang, kayak yang di US kan ada tuh namanya, yang iya, perusahaan kantornya Facebook, kantornya kan di Silicon Valley itu. Nah, mhm, nah di Penang ini kayak 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 semua, industri perusahaan IT itu banyak di sini. Jadi dia, eee, negara apa, kota atau apa ya di sini, negara bagian ya, itu, istilahnya apa ya, maju atau apa ya, pokoknya pertumbuhan ekonominya tuh pesat setelah Kuala Lumpur atau ibu kota Malaysia, mhm. gitu. Jadi emang di sini ya udah kayak kayak di Singapura gitu, kalau misalkan orang-orang pernah main ke Singapura kan di situ udah maksudnya udah maju lah ke mana-mana, nggak seperti yang saya bayangkan istilahnya, gitu. Sebelumnya memang Anda membayangkan seperti apa? Ya seperti kayak misalkan kalau di mana Di ya, Jogja gitu ya? enggak, kayak kayak Enggak? misalnya kalau yang isinya itu cuma apa, kantor aja, pabrik-pabrik kayak gitulah. Ternyata Wah, enggak. Jogja tidak bisa dibandingkan. Ternyata enggak, setelah saya masuk, oh ternyata gini, ya 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 Iya iya iya. ya. Nah itu, kan banyak tuh jadi teman-temannya itu ketika saya masuk di sini kan banyak jadi, di Penang ini, ada yang dari pokoknya dari South Asia itu, semua datang ke Penang, dijadikan satu untuk pelatihan begitu. Jadi ada yang dari, Thailand, ada dari Vietnam, ada dari Filipina, dari Malaysia sendiri, Indonesia juga itu, dijadiin satu semua, maksudnya diversity-nya ada banget begitu. Mhm mhm. Kita di situ, di-training lah selama 3 minggu lah di-training. Jadi, ya itu pengalaman yang, luar biasa sekali sih waktu itu, training sama orang-orang yang dari luar negara situ. Mhm. Terus, ya udah akhirnya sampai Akhirnya sekarang. Anda iya, akhirnya Anda memutuskan untuk senang bertravelling? Oh iya, itu salah satu sebagian kecil dari hidup saya, hobi Iya. hobi. Nah, bertravelling, ke mana aja sudah? Dan sudah ngapain aja? Sudah CCV ngapain aja? Eee, ya kan siapa tahu ke Thailand, beli apa gitu kan. enggak, iya, enaknya buat kerja di luar negeri itu, kalau mau pergi ke luar negeri lainnya atau ke mana-mana nyebrang, negara lain tuh itu juga deket, Bro, apalagi di Malaysia Mhm, kan atau di Malaysia tuh kalau mau ke mana-mana murah. Saya udah ke semua ASEAN sudah sih, cuma Myanmar aja yang belum. Jadi, mhm. pernah ke mana ya, ke Laos, ke Filipina, ke Vietnam, Thailand. Sendirian, solo travelling? Kadang ada yang solo, kadang ada yang, sama temen juga. Kadang Mmm, ketemu sama orang sama-sama travelling juga ketemu di bandara atau ketemu di hostel gitu, terus kemudian jalan bareng ke mana gitu. mhm mhm mhm. Wah, menyenangkan ya. Mhm. Apakah mungkin cerita tentang, apa ya, insight yang sama dapat dari travelling ke negara-negara ASEAN itu, apa yang membuat Saman kok akhirnya, "Kayaknya aku harus rutin deh travelling ke ASEAN."
Ya sebenarnya targetnya untuk tahun ini sebenarnya nggak harus ke ASEAN sih, saya pengen ke Jepang rencananya tuh. Tapi Rencana ke ternyata Jepang. karena ada ini Heeh. harusnya bulan depan lah itu saya, rencananya ke Jepang, lihat olimpiade gitu kan, Oh, Tokyo. bulan madu lah. Sama? Ya, berarti kan jomblo, guys. Bapak ini jomblo, guys. Iya, udah siap, aku udah ngurus visa juga waktu itu, udah buat itu, tapi ternyata ada COVID-19 ini, Mhm. jadi, nggak jadi, berantakan. Bahkan olimpiadanya juga itu. Terus, ya kenapa pengen traveling ya, karena saya pengen melihat, sesuatu yang baru ajalah. Mhm mhm mhm. Jadi istilahnya kalau, eee, kan setiap bulan ini ada yang baru nggak? Kalau nggak ada yang gue nyari-nyari aja yang baru itu apa gitu. Mhm Kayak, mhm. something new lah pokoknya. Ya itu sih yang aku cari sebenarnya. Ya bosen monoton gitu, nggak suka hal yang biasa-biasa aja. Jangan jadi orang biasa-biasa aja, sudah terlalu numpuk di dunia ini. Wadaw, itu pesan. Ini quotes-nya tak tulis. Iya, jadi kayak gitu. Ya, insight-nya mungkin pengalaman Insight-nya. menarik atau pengalaman yang bisa diceritakan untuk menjadi pelajaran bagi teman-teman lah, atau karena sudah lama banget nggak travelling, akhirnya lupa nih. Ya itu, ya mempelajari apa, culture, budaya dari, kalau dulu kan kita masih membayangkan emang, negara negara A itu beneran ada nggak? Kayak kan masih masih gaib gitu kan. Mhm Masih, mhm. sebelum lo datang ke sana, sebelum kita datang ke sana, ngelihat dengan mata kepala sendiri eee, itu berarti belum ada gitu istilahnya. Mmm. Eee, Ternyata setelah datang ya emang beneran ada, negara itu ada dan tempat itu emang beneran ada, iya. Pembuktian aja sih sebenarnya. Oh jadi di dunia ini ada gini, oh ternyata Di orang itu gini, gitu. iya, padahal dulu cuma membayangkan di Google Maps gitu ya. Bener bener, dulu tuh membayangkan aja, sama kayak, kerja di luar negeri itu dulu membayangkan aja cuma di angan-angan lah kayaknya nggak mungkin gitu kan. Mhm mhm. Eee, padahal padahal dulu itu, cita-cita saya itu simpel sebenarnya. Saya pengen, waktu SMP, itu saya pengen kerja yang mana di kantor itu kerjaannya itu ada internetnya kenceng. Wah, Itu doang, simpel. Pokoknya waktu itu dulu kan memang masih susah kan nyari, koneksi internet yang koneksi lumayan gitu kan. internet. Iya, Eee, sampai dibela-belain, nginep iya, sekolah. nginep sekolah. Pokoknya kerja apa pun yang penting ada internetnya kenceng itu udah bahagia banget waktu dulu. Heeh heeh. Simpel cita-citanya dulu. Terus, eee, ternyata ya sempet, eee, bac baca-baca buku juga sih, bagaimana, apa, di luar negeri itu skill apa yang dibutuhkan, baca buku, terus sebenarnya waktu zaman-zaman, orang-orang dulu, teman-teman saya dulu suka nge-game atau apa gitu. Mhm. Ini mungkin saran aja, kasih dah, sisakan waktu luang untuk baca buku, untuk baca, misalkan ini nih, masalah IT nih, ya udah beli buku, baca buku. Kalau sekarang kan kita sudah ada banyak e-learning online kan ya. Mhm mhm. Nah, pokoknya, waktu dulu semua sibuk dengan yang lain, coba sisakan waktu, buat baca buku, yaitu pengorbanan lah dulu. Dulu saya sering banget, mengorbankan, banyak waktu, itu saya gunakan buat, baca, eee, Mmm. baca buku IT waktu dulu. Banyak banget buku-buku apa, buku IT saya itu, apa itu pokoknya, eee, korbaninlah waktunya buat baca, terus nanti ke depannya pasti, mmm, memanenlah dari pengetahuan Mhm yang lo dapetin itu, gitu. mhm. Weh, mantap. Eee, Terus mhm, apa tuh? mhm, terus? Dari mana tadi? Selama ini Oh, aku kok moro-moro nge-blank ya. Jadi, apa, skill 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 skill. skill ya? Heeh, Iya iya iya, skill. iya.
Ini Skill untuk yang dibutuhkan di teman-teman, kalau misalkan mereka harus baca apa, tentang apa, temanya yang lebih spesifik mungkin? iya, ini kan saya juga kurang tahu juga nih audiennya ini dari mana aja, background-nya apa aja. Eee, Sebagai contoh aja kalau misalkan ini kan saya emang dari kecil emang suka di, IT nih ya. Mhm, Dulu itu saya pengen banget jadi programmer, terus kemudian, jadi web developer, itu zaman-zaman SMK itu dulu lah. Terus, mhm, ya buku-buku kayak gitu yang aku baca sebenarnya. Terus dibaca, ya itu korbanin waktulah buat baca, yang meskipun yang lain lagi main game atau apa, main ke mana, nonton bioskop atau apa, coba korbanin waktu buat, baca. Eee, Kalau memang sukanya IT, ya udah, perdalamlah itu, eee, misalkan, programming, ya udah, baca aja buku-buku programming. Itu saya dulu ya, saya dulu. Terus mhm. tapi setelah bekerja ternyata saya masuk ke dunia yang berbeda, Wah, karena, kayak beda di dunia kerja sama dunia belajar gitu. Jadi mhm, ternyata di dunia kerja itu banyak banget yang, perlu, diketahui, dipelajari. Jadi, kayak yang aku pelajari dulu itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, hmm, heeh, tapi tetep ada apa, ada manfaatnya. Jadi, oh ya saya dulu pernah ini, ngertilah dari apa, dari belajar itu. Dan jadi saya baca juga buku itu selalu ada manfaatnya ya, Mas? selalu ada apa? Selalu ada manfaatnya, maksudnya Oh iya. suatu saat nanti kita akan me me mengambil manfaat itu tanpa kita sadari gitu kan. Nah itu yang mau saya sampaikan, Bro. Itu maksud saya, Bro. Aduh, nggak, lanjut lanjut lanjut, iya iya, iya. Terus terus Iya, di di apa, pekerjaan ini? heeh. Ya sebenarnya, Mhm, eee, dulu tuh wah saya pengen di kerjaan di perusahaan IT terbesar mmm, lah, kayak di mhm, Microsoft atau di mana ya, di Microsoft atau di, Facebook lah dulu. mhm, Eee, itu kayaknya ngayalnya ketinggian gitu, tinggi banget ngayalnya, mmm. nggak mungkin lah, bahasa Inggris aja pas-pasan atau gimana. Terus, eee, tapi ternyata juga keturutan juga, paling nggak satu level lah dengan saya sekarang di Dell kan, di Dell, Dell Asia Pasifik di, Malaysia. At least saya nggak bisa di Microsoft, nggak bisa di Facebook, di satu level perusahaan yang sama, Satu level lah, satu level. ya sudah billion lah, billion dollar. Oh iya urusannya. Ya itu dulu cuma angan-angan loh, Bro, saya nggak mungkin saya bisa kerja di tempat kayak gitu tuh, nggak. Mmm, Tapi ya nggak tahu kenapa ternyata ya bisa juga ternyata saya ada di situ sekarang duduk, sebagai bagian dari perusahaan tersebut, gitu mhm, mhm. gitu. Ya dulu cuma ngayal tapi ya keberuntungan lah sama doa orang tua. Iya, luar biasa. Mhm. Anda terakhir pulang kapan? Terakhir pulang Februari kemarin. Jadi setelah saya Februari? heeh, ketika saya pulang kemarin Februari itu bandara udah ramai, di Kuala Lumpur itu udah, orang luar orang foreigner itu yang masuk Mhm, itu udah filter, udah dipakai scan-scan segala di kepala itu. mhm, Makanya Februari, terus kemudian akhir Februari ya udah ada lockdown. Maret lah, awal Maret ya, ada isu lockdown di Malaysia. Bukan lockdown sih istilahnya apa, pembatasan berskala besar ya, kalau di iya, Indonesia. kalau di Indonesia bahasanya gitu. Mhm, mhm. Terus terus juga kalau misalkan kerja di perusahaan besar di luar negeri itu, eee, mereka bakalan nuntut skill. Jadi tiap tiap kuarter lah istilahnya, setiap kuarter itu atau setiap, gambarnya ada masa tertentu, kita harus, skill apa yang udah kamu dapat, saat ini. Jadi nanti kita ada Mmm, tes, mhm, kalau contohnya sertifikasi namanya. Kalau mhm, kan ada tuh, kalau ada teman-teman dari IT yang tahu networking ada Cisco certification kayak gitu kan. Itu kan mhm, ada level 1 level 2 level 3 gitu kan banyak tuh.
Nah, misalkan kalau, kuartal ini, harus, kita harus pas exam-nya, berapa sertifikasi gitu yang itu. Nah, sebelum, Mhm, sertifikasi nanti perusahaan akan ngasih apa, kayak voucher gitu kan, kayak voucher atau dibiayailah untuk tesnya, untuk ikut sertifikasinya. mhm. Dan Itu itu nggak murah diselenggarakan biasanya. oleh pihak ketiga ya? Atau dari perusahaan sendiri? Kalau untuk sertifikasi pasti pihak ketiga, Bro. Jadi, Mmm, misalkan kalau untuk networking kan ada tuh, kadang Cisco kan jelas pihak ketiga. mhm, Terus kayak, Linux, Red Hat, itu kan ada sertifikasi juga tuh. Nah kita, mhm. ikut sertifikasi itu, nanti, perusahaan yang akan bayar, kita dikasih voucher buat ikut itu. Dan ini ditarget, jadi kuartal ini, udah nguasai ilmu apa nih, istilahnya kayak gitu kan. Jadi udah Kuartal? Kuartal atau quarter? Kuartal quarter oh quarter, quarter. jadi 4 bulan, 4 bulanan sekali gitu ya? Nggak spesifik waktunya, Bro, tapi tetep kita pasti bakalan dikejar itu, dikejar Mmm, sertifikasi. artinya semakin lama sampean bekerja di perusahaan itu, ya, di Mhm. perusahaan multicorn, kan bukan unicorn lagi, multicorn. Udah udah nggak kon lah, Bro. Emang masih ada ya kon-kon? Iya, artinya ketika sampean semakin lama kerja di perusahaan itu, otomatis skill-skill-nya juga akan bertambah gitu kan? Iya, definitely, bener, pasti Definitely, itu, heeh, pasti ya, heeh. mhm. Ya Apakah di situ selamanya akan di situ? maksudnya gimana pertanyaannya? Apakah sampean akan dalam jangka waktu ke depan ini, ya ada target khusus lah untuk tetap di situ? Iya, bener, dalam jangka waktu mungkin 5 tahun ke depan kan saya masih ada di sini, Hmm, gitu. Eee, di samping karena, apa ya, di sini lebih baik untuk kehidupan dan, mhm, pekerjaan, terus kemudian lingkungan juga, mhm, eee, apa ya, eee, terus sebenarnya maksudnya, kita bisa belajar juga di sini kan, jadi, di sini tuh kerja, itu kita disuruh belajar lagi gitu. Termasuk yang apa, mmm, sertifikasi-sertifikasi itu juga. mhm, Itu bahkan sebelum sebelum, saya ambil tes, itu kita, itu bener-bener belajar lagi kayak kayak kalau mahasiswa kalau mau ujian gitu, mau ujian mmm, apa, ujian sidang gitu. mhm. Soalnya, kalau nggak lulus misalnya nggak lulus tes itu juga tanggung jawabnya juga lumayan nanti ke manajer, ke apa gitu kan. Penalti? Ya nggak penalti sih, tapi ya sebagai profesional kalau kita dikasih waktu, dikasih, Duit? iya, terus masa kita mau menyia-nyiakan hal itu? Iya, work ethic itu penting ya, Mas, ya berarti kan? Iya, bener. Oh, Ya betul kalau kalau sekali. misalkan udah jadi profesional nanti mikirnya harus beda juga, jangan kayak anak kuliahan gitu. Oh iya, ya anak kuliahan yang udah dipanggil kerja terus, eee, lari-lari 2 hari masuk terus langsung, cabut Iya, gitu aja, ya mhm, itu. iya. Apakah ada jaringan, apa, Jaringan apa? networking pekerja? Misalkan di satu perusahaan ini butuh resources tertentu terus akhirnya alih daya gitu mungkin? Oh, Ali misalkan kayak outsource gitu ya? enggak, ya alih daya per perusahaan misalkan, koneksi tiap perusahaan gitu loh. Koneksi tiap perusahaan, misalnya gimana? Misalkan ada orang yang resign di satu perusahaan, Mhm, ya mhm, di perusahaan IT, mhm. terus di sudut HRD kan mereka pasti punya jaringan satu sama lain. Misalkan ketika Oh, iya. keluar di satu perusahaan A yang IT, untuk bisa direkomendasikan ke perusahaan lain itu kan biasanya cepet gitu ketika memang karirnya bagus kan. Mhm, mhm. Artinya mereka punya jaringan khusus juga ya, tapi khusus Iya, di IT. iya, ada seperti itu. Jadi misalkan kalau, contohnya misalkan nih kalau di kantor saya nanti atau di divisi saya ada yang, resign gitu kan, Mhm, terus misalkan ada
teman saya atau apa dari mana yang, ingin coba apply, itu kan. Mhm. Maksudnya gitu kan? Iya iya iya. Oh, ya ya, ya itu bisa. Memang kalau, di manapun itu setahu saya di perusahaan di itu ada kayak gitu. Jadi, ada satu orang itu saya siapa dari teman siapa ada relasi gitu kan, Mhm itu bisa bisa. Dan mhm. itu mungkin kalau misalkan istilahnya orang dalam kan kayak gini, bener nggak? Yang maksud? I Ada iya orang dalam dong. gitu? Oh, iya iya itu ada. Dan sepengetahuan saya kalau dari orang dalam itu chance untuk di-interview-nya besar banget. Jadi kadang Tapi itu banyak tapi banyak orang dalam lowongan. yang positif loh ini. Iya, Orang dalam iya ya iya. kan orang dalam harus ada interview-nya dulu kan. Oh iya ya. Mantap. Ada interview dan lain sebagainya gitu kan. Mhm. Itu Iya ini mhm. tadi mau ngomong apa? Saya lupa, Bro. Itu Ya itu itu pasti ada di semua perusahaan ada saya rasa dan kalau misalkan ada yang mau, nan nan nanti mungkin bisa, eee sering-sering apa, keep in touch with me ya. wadaw, Bapak ini Jadi sebenarnya membuka gini nih diri untuk keep in touch. sebenarnya gini nih, saya tuh At sering least dapat, B-nya Bro, Fakih Badri. eee, mungkin nanti bisa itu, WhatsApp aja itu lebih cepet kalau WhatsApp. Wah, jangan WhatsApp Sebenarnya Mas, ini bahaya ini anak-anak ini. Nggak cuma cowok ini nanti yang WhatsApp sampean. mhm, sebenarnya tuh kalau untuk kerja di luar negeri apalagi yang IT ya, saya tuh sering banget dapat lowongan, dari Mhm email begitu. mhm Tapi ya mereka nggak masih pekerja kontrak sih itu. Di email tuh bahkan tiap sebulan sekali atau sebulan bisa 2 kali itu saya dapat tawaran, eee, mhm ya itu tadi, lowongan kerja. Jadi kalau misalkan, gue nggak mau, saya nggak mau, bisa refer teman, begitu. mhm mhm. Dan sering Ini banget itu ada di kontak. pertanyaan Mas, ada pertanyaan ini dari Mas Irfan Fahmi. Ini kebetulan fans ya, kemarin juga sempet, eee, me memantau. Kelihatan di situ? Oke, kalau lulusan Ah, SMA langsung ikut sertifikasi gitu kayak Sisco dan lain-lain, apa bisa? Terus kalau udah dapet, apa bisa langsung dipakai sertifikasi tersebut? Oke, kalau lulusan SMA mau ikut sertifikasinya, itu bisa. Jadi ikut langsung sertifikasi itu kan yang penting yang dilihat kan skill-nya tuh. mhm Nah kalau misalkan bisa dipakai atau enggak, itu tergantung kebijakan perusahaan. Jadi ikut sertifikasinya bisa, tapi kan kadang ada perusahaan yang dia ada limitasi ya. Jadi, minimal diploma atau minimal, sarjana begitu. Itu emang kebijakan dari setiap perusahaan beda-beda, mhm oke. Nah, biasanya untuk eee, perusahaan yang istilahnya punya nama itu kemungkinan minimal biasanya diploma sih dia minta, begitu. Jadi untuk, ikut sertifikasinya bisa, tapi masalah bisa dipakai buat ngelamar di perusahaan tersebut itu tergantung kebijakan perusahaannya. Kadang itu tadi, kadang kadang mereka, mintanya sarjana atau diploma, kecuali kalau dibuat, mengirimkan lowongan ke perusahaan-perusahaan startup. mhm Nah kan biasanya kadang perusahaan startup kan kadang dia, dia lebih, open kan ya dia, yang penting, skill begitu. Kalau mhm memang, lu skill ada, nggak peduli lulusan apa, pasti bisa masuk, biasanya gitu. mhm. Kalau Anda sendiri sebagai, Mhm karyawan di perusahaan itu ya Mas, mhm. kira-kira misalkan misalkan aja ini ya, punya perusahaan lain gitu, tapi atas nama sampean sendiri, apakah dimungkinkan seperti itu? Punya perusahaan lain, artinya bikin perusahaan begitu? Bikin perusahaan gitu, ya. Oke, ini dalam posisi saya sedang bekerja di perusahaan A, kemudian saya Iya buat perusahaan iya sendiri, perusahaan B. iya, heeh. Itu, nggak Side dimungkinkan sih setahu saya. mhm, Jadi side job ya. side Soalnya job, kalau gini, mhm kalau kerja di, luar negeri, itu kan kita perlu yang mengurus namanya visa. Visa mhm itu kayak surat izin kalau kita boleh kerja di kerja di negara itu, nyari kerja di mhm negara itu, dan kerja, di bawah perusahaan ini. Nah, misalkan kalau visa kita itu kerja di bawah perusahaan ini dan ternyata nanti,
ditemukan kalau kita kerja di kerjaan lain atau, side job dan lain, Mhm. nah itu nanti bisa dideportasi, Bro. Soalnya kita udah melanggar. Mmm, jadi nggak bisa gitu ya shadow shadow job gitu? Iya, kalau untuk profesional, nggak bisa, Bro. Kecuali mungkin, Nggak visanya beda lah. nambah Soalnya lagi gitu ya? ya kecuali kalau di negara sendiri, di negara misalkan di Indonesia kan pasti bisa tuh kayak gitu, kerja di Mhm perusahaan mhm. A, soalnya kita orang lokal kalau sedangkan kalau di sini kan kita datang sebagai foreigner, jadi kita bukan orang sini kan. Iya iya. Jadi kalau kita, di luar negeri kita harus ngikutin aturan yang ditetapkan di negara tersebut, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, bener nggak? Wadaw, mantap. Itu terus kayak Itu pasaran Bro, receh. pasaran. Ya, it's all personal branding, my bro. Anda harus punya manajer makanya biar bisa nge-branding. Manajer perempuan aja cukup. Wah, itu jatah saya kerja di kantor tempat yang internetnya kenceng. Wah, mantap deh. Itu sudah jadi, eee, itu dulu iya, bener bener banget. Simpel sebenarnya dulu. Iya. Kalau orang zaman waktu SD, SMP, waktu SD, TK dulu kan pengennya jadi dokter, jadi polisi, jadi yang mainstream banget lah. Terus agak gede agak gede dikit, nah itu tadi SMP, SMA itu, wah pokoknya kerja di tempat yang internetnya kenceng supaya bisa belajar banyak gitu, bisa ngapa-ngapain. Mmm, jadi Terus sekedar tahu ya apa, mhm, gimana? Nah, lanjut iya lanjut. iya dulu, terus setelah, udah kuliah, mau mau lulus gitu kan udah mulai deh itu, udah, mulai tanggung jawab, eee, ini mau lulus kuliah mau ngapain, dan baru di situlah, hidup dimulai. Jadi kita juga ini nanti setelah lulus kuliah, nggak dapat kerjaan gimana, kan udah tanggung jawab kita harus nggak mungkin minta minta, uang orang tua Oh. lagi. Itulah baru nanti mulai mikir di situ. Kalau SMA itu masih ya 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 gitulah pengen internetnya kenceng aja gitu. Iya iso dirungokno ya guys, iki wong sederhana memang dia. Dia dari dulu sangat sederhana, tapi baik bener kok. Ngomong-ngomong, eee, oke lanjut, apalagi nih yang mau ditanyakan? Mas Irfan masih memantau nggak ini? Halo, Mhm, Mas Irfan? Bentar. Ini bisa dilihat private chat, komen, oh iya, ada live komennya heeh, juga. live komen, live komen guys. Wah, itu masih memantau Mas Irfan. Mas Irfan ada yang tanyakan mungkin? Oh ya, kayak gini, kadang-kadang orang kan melihat bahwa lulusan S1 pun mereka belum tentu bisa dapat kerjaan cepet ya. Bagi sampean, apa pentingnya kuliah? Oke, ya Basic penting banget basic banget Bro. ini. Makanya ini kan basic banget nih, tapi masih ada pandangan-pandangan seperti itu gitu loh. Sebenarnya yang penting ijazahnya sih Bro, Nah gunanya itu, itu kuliah. Untuk skill itu nggak harus kuliah, bisa didapatkan di mana aja, apalagi zaman sekarang kan, heeh, ya ya kita kuliah biar lulus, biar dapat ijazah, di samping itu kita juga dapat, ilmu itu resiko aja dari kuliah, Bro. mhm. Ya itu sih, ini pertanyaan ini gimana ya? Tidak bermutu sekali. Seberapa penting kan kuliah? Aduh, sebenarnya Aduh, di Indonesia itu udah ada 3.000 lebih kampus ya kalau nggak salah ya? heeh. Ada 3.000 lebih kampus di Indonesia, tapi lu masih tanya gituan. Ini kenyataan yang terjadi Oh, di grup ini, my bro. oh. Kenyataan yang terjadi ya mau gimana kan? Iya penting Ya, banget, nah nget nah itu loh ya saya tunggu soalnya tanpa statement-nya itu loh. soalnya tanpa ya
Ya sebagai bukti kalau lu pernah kuliah, kalau lu udah pernah belajar ini itu, ya itulah pentingnya kuliah. Mhm Mhm, mhm. gitu. Kuliah yang penting ijazahnya, udah nggak usah serius-serius, yang penting ijazah terus habis itu dikembangin Ah, skill bener. lainnya lagi gitu kan. Mhm. Mhm. Itu bahasa kenyataannya ya, bahasa seminarnya coba di Eee, kuliah untuk merubah pola pikir, wah atau mhm. mengembangkan sudut pandang melihat dunia atau Iya. gimana itu harus Ya di mana-mana kuliah juga ya ya penting ya lah gitu. Bro, masa udah Heeh heeh. cari pertanyaan yang lain Bro, yang eee, Iya kan tadi saya ngomong bahwa memang teman-teman ini terdiri dari orang-orang yang susah untuk terbuka, menerima apa ya, pandangan-pandangan baru, terus how they realize the world gitu masih batasnya masih terkungkung di situ-situ aja gitu. Nah, acara-acara kayak gini kan dalam rangka membukakan, wawasan juga bahwa dunia itu nggak cuma di Jombang gitu kan, ada mhm, Laos, Thailand, Myanmar, Brunei, gitu kan. Nah ini ada dan pertanyaan lagi nih dari Mas Irfan. soalnya kebanyakan lulusan S1 rata-rata manajemen, akuntansi dengan lulusan itu sudah banyak banget jadi saingan untuk masuk ke perusahaan susah. Bener, bener banget. Jadi, yang ini sekarang itu biasanya kan orang mau kuliah, manajemen itu pasti banyak banget tuh, akuntansi, terus kemudian ekonomi, eee, ya itu yang saya lihat dulu sih. Dulu itu saya ngelihatnya ya itu, IT itu primadona dulu. Makanya saya ambil IT terus, mendalamin IT, soalnya IT itu bakalan dipakai terus, Sekarang masih pasti ada relevan ya IT? Jurusan loh, IT ya masih relevan? relevan banget dong, Wah Bro. itu, Iya, kemarin aja, eee, kita baru, dengar ada Internet of Things, baru mau IoT. belajar Internet of Things, udah ada Artificial Intelligence atau AI. Iya, udah ada Baru mau virtual. belajar AI, sekarang Bitcoin. Kok Wah, sekarang? Habis virtual. Bitcoin, belum selesai, udah cryptocurrency. Banyak lah Bro, Wah, nggak ada habisnya Bro. Jadi makanya kalau misalkan, maksudnya di IT ini kalau kita nggak belajar terus, kita bakalan ditindas sama teknologi itu teknologinya sendiri. itu sendiri. Mhm. Kita harus, menguasainya atau teknologi yang akan menguasai Anda, seperti Mhm. itu, gitu. Coba share soal kripto, Mas. Anda Waduh, saya nggak mainan ada kripto? pandangan. Itu saya belum Nggak sempat ada ya? belajar Bro, itu nggak ada. Belum sempet blockchain Blockchain sama diterapkan aja. nggak? Udah Bro, udah nggak main gituan lagi Bro. Ah, udah nggak main Nggak gituan, nggak nggak wah. ada waktu nggak ada waktu buat itu. Nggak, kalau kalau blockchain kan penerapannya, bisa bisa level enterprise juga kan nantinya misalkan memang menguasai itu. Iya. Tapi, udahlah Udahlah. di fokus di yang ini aja dulu satu-satu. Iya iya. Siap siap. Saya nggak mau membuat Anda pusing. Ya itu tadi kan cuma ada time frame-nya kan, bahwa bahwa ngasih tahu aja bahwa perkembangan teknologi itu secepat itu. Bahkan, Hmm, kemarin revolusi industri 4.0 itu kan kita nggak ngerti apa kan sebenarnya revolusi industri 4.0 itu, saya juga nggak ada gambaran. Kita nggak tahu yang satu itu seperti apa, 2 itu seperti apa, 3 seperti itu, tiba-tiba udah ada 4 coba. ya itu kan cuma bahasa politis sama bahasa startup aja, Oh biar gitu. dapat suntikan dana. Kan startup yang penting kan suntikan dana dulu, profit kan, Oh, heeh, bakar ya? akhir-akhir ya, Mhm, bakar duit. bakar duit. Iya Iya sih nanti makanya. kalau semua udah ketergantungan dengan, itu, nah baru mereka Mhm nyari untung. mhm mhm. Kemungkinan kayak gini, kayak Kemungkinan gitu, untung. kemungkinan.
Kemungkinan jika untung ya. Bisa juga salah, Bisa juga. bisa juga bangkrut juga. Aku pernah dengar pengalamanmu yang di Laos itu ya. Sama kan pernah cerita soal yang di Laos itu, seberapa diversity-nya mereka, terus seberapa woles-nya hidup mereka gitu kan. Adakah cita-cita di sono atau mungkin kawin sama cewek Laos? Eee, Laos, Pertanyaan apa ini? Cara biar gampang masuk perusahaan dengan banyak saingan dari jurusan tersebut. oke. Cara biar gampang masuk perusahaan dengan banyak saingan dari jurusan tersebut, Mas. Jangan cari perusahaan yang dimauin banyak orang. Jadi, gini, kalau di perusahaan besar di Indonesia tuh biasanya mereka ada jaringan kayak jaringan alumni gitu kan ya, dari kampus tertentu begitu. Hmm. Ini in ini dulu yang saya pahami loh ya, nggak tahu kalau sekarang. Jadi, dulu itu, eee, ada suatu perusahaan tertentu, itu biasanya dia akan me mencari lulusan dari, kampus-kampus yang memang ternama dan sudah apa, udah terbukti lah begitu. Mhm Jadi memang mhm. diutamakan misalkan untuk perusahaan A, dia akan mencari alumni spesifikasi untuk kampus, eee, B, eee, karena memang kampus B ini ada favorit dan kebanyakan memang lulusannya adalah, terbaik begitu, biasanya seperti itu. Nah, Mhm mhm. untuk ngakalin hal yang kayak gitu, saya dulu coba karena saya juga, eee, nggak terlalu, bagus juga kan nilai akademik eee, saya cari perusahaan di luar negeri. Makanya karena orang, biasanya perusahaan di luar negeri kan dia nggak nggak begitu benar-benar tahu sebenarnya kampus, A, B, C, mereka nggak peduli, mereka hanya yang penting, skill lu bagaimana, bisa ngerjain ini atau enggak. Nah, biar gampang masuk perusahaan dengan banyak saingan, dari situ ya jadilah yang berbeda. Maksudnya, ya itu tadi yang saya bilang, nyari perusahaan, eee, umum ya pertanyaannya ya? Mhm mhm. Sebentar, banyak saingan dari jurusan tersebut. Misal oke, kalau misalkan biar gampang sih di itu, pertama CV, Mmm. kurikulum vitae atau, resume lah. Jadi di situ ceritain aja, biasanya kan pertama untuk ngakalin biar biar biar, CV kita dilihat orang itu bikin CV sebaik mungkin, sebagus mungkin di gitu-gitulah. Nah Mhm itu mhm. tulis aja yang, sudah kamu lakukan ketika, di sekolah menengah, di SMP, bahkan ketika waktu kecil itu apa yang sudah kamu perbuat, tulis aja di situ, bikin ceritanya semenarik mungkin, pokoknya intinya orang ketika membaca, orang itu pengen tahu, "Oh, gue pengen ngomong sama orang ini, gue pengen tahu interview sama orang ini," itu aja. Meskipun, meskipun nggak dari kampus ternama, paling nggak ada istilahnya apa ya, ada sesuatu yang menarik dalam dirimu, yang kamu jual gitu. Mhm. Apa itu, gitu. Terus pertanyaan tadi yang apa, di Laos tadi ya? Mhm, Laos Laos. Itu saya ke Laos itu sebenarnya tahun berapa ya, tahun 2019 kalau nggak salah. Eh, 2017 kayaknya. 2017, saya 2018. ke Vietnam kalau nggak salah dulu. Ke Laos itu 2018 kayaknya Bro, 2018. 18 akhir. Mhm mhm. Oke, itu saya berangkat sendiri ke Laos, hobi ya, hobinya travelling, sendiri ke Laos. Nah, mungkin, gue kenapa nggak pergi ke negara-negara yang apa, Singapura atau apa gitu kan, Heeh heeh. Deket kan Singapura? dekat atau ke negara-negara kayak kayak Jepang, Korea, atau ke negara yang normalnya dikunjungin oleh orang lah, gitu. Mhm mhm. Nah,
Saya pengen lihat aja, sebenarnya di sana seperti apa. Ternyata ketika datang ke sana, itu memang, nggak itu seperti kayak, apa, kayak melihat Indonesia di, eee, tahun 80-an lah, 70-an begitu. Mhm Jadi mhm. orang-orangnya sangat sederhana, terus kemudian, eee mereka hidupnya itu masih mengandalkan laut sama sungai, jadi hasil tani, seperti itulah. Itu yang tempat yang saya kunjungi kan. Mhm Jadi menanam, jadi, sehari-harinya pekerjaan mereka ya, dari hasil yang mereka tanam sendiri, begitu. mhm Jadi, pokoknya tapi mereka bisa senang tiap hari. Ya mungkin kalau di Indonesia mungkin sama kayak orang-orang yang di kampung-kampung gitulah, sama, mhm mhm. gitu. Cuma, eee, di Indonesia lebih baik aku lihat, ngelihatnya begitu. Ya inilah ketika travelling yang pengen saya lihat tuh, bagaimana kehidupan seseorang, bagaimana culture-nya, di sana, gitu. Just have fun gitu aja ya, melihat perbedaan gitu. Iya iya iya, Mhm, ya kayak gitu sih, itu Bro. Mungkin heeh. ada lagi yang Ada mau lagi Mas Irfan, Fahmi? Aduh, ini sudah mau 1 jam ini, iya, santai aja. santai. Saman nggak ada agenda ini? Ada agenda nanti 4:30, Mmm, 4:30 mhm. waktu sini loh ya. Mungkin di Ya sana berarti jam 3. Jam 4 ya? Setengah empat. 4:30. Sorry sorry. Di sana jam berapa sekarang? Jam 2 ya? Jam 3 Sekarang jam jam 3. 3. Mhm. Mmm, Ya ini kan jadi Mas Irfan Fahmi ini kemarin kan sempet, juga online. Dia pas waktu saya interview Mas Nasiruddin, salah satu CTO-nya perusahaan di Jogja, mhm dia tuh pengen banget untuk kerja di perusahaan teknologi gitu dan sedang mengembangkan aplikasi tertentu gitu loh. mhm mhm. Sekarang Saman kan bukan developer lagi. Apa, istilahnya programmer murtad, Bro. Programmer murtad. Dia bisa murtad gara-gara kerjaannya sudah nggak relate. Iya, sudah nggak relate. Ya dan, eee, apakah iya tadi kita kan di backstage kan ngomong tentang highlight pekerjaannya Samen ya. Kira-kira Mhm. mau jelasin lagi nggak? Eee, iya oke, mungkin banyak yang belum tahu Biar ya. lebih Saya jelas, mhm, iya. Sebenarnya di sini saya jadi analis IT ya, analis IT untuk, eee, perusahaan-perusahaan begitu. Jadi di perusahaan untuk infrastrukturnya. Jadi di infrastruktur, IT, mungkin waktu dulu dulu zaman kuliah itu saya nggak bisa bayangkan seperti apa infrastruktur IT-nya. Bahkan sekarang pun mungkin kalau orang ditanya infrastruktur IT itu yang seperti apa, itu, jadi di perusahaan itu kan dia ada kayak, eee, kayak server, kemudian switch, kemudian, storage, terus kemudian, bagaimana cara mereka terhubung dari antara, switch ke storage itu seperti apa, kemudian disambungkan ke server seperti apa. Nah, itulah, yang jadi bagian dari kerjaan saya. Jadi misalkan nanti kalau di perusahaan itu, dia mempunyai kayak log server begitu kan, atau log switch, atau log storage, kemudian, nanti saya analisa, di situ nanti saya bisa cek, eee, device ini atau sistem ini bagaimana keadaannya, apakah ada, perlu perbaikan atau enggak, kemudian nanti kalau misalkan ada problem di situ, saya harus analisis. Nah, untuk analisis ini sama kayak kita kayak baca log gitu kan, kayak log-log, mhm, ya ya log sebenarnya sebenarnya lu pernah lihat itu nggak, log server gitu nggak? Kayak heeh, log lognya tahu Windows. kan? Kayak gitu, heeh, itu. Nah nanti, itu kan kita bisa dibaca nih tiap, aktivitas dari server itu atau dari, misalkan kalau ada,
problem gitu kan nanti di-log ada tuh di sekitar jam berapa itu apa. Nah, nanti kita buat analisis, kita cek masalahnya, kalau misalnya ada problem, kita kasih action plan-nya apa yang perlu lakukan, kemudian dikasihkan ke engineer, yang ada di lapangan buat Hmm. solve isunya begitu. Nah, kemudian kalau ada masalah dengan engineer yang ada di lapangan atau mereka nggak tahu, apa yang harus dilakuin, nah kita bantu, kayak gitu. Jadi, Sudah bantu ya berarti? mhm mhm. Mmm. Sertifikasinya Samen sekarang sudah apa aja, Mas? Sebutin Eee, ajalah. kebanyakan sih internal ya dari Dell sendiri, Mhm. eee, ya lumayan sih, untuk server ya, kebanyakan server sih, tapi untuk yang networking saya belum ada, Belum? kebanyakan server. Mhm. Mhm. Mungkin, tahun ini saya masih harus diselesaikan untuk yang server dulu, kan server kan banyak tuh, banyak banget Mhm. tipenya server tuh. Terus, Mhm. mungkin tahun depan ke networking coba. Soalnya kan kita, ada pilihan tuh banyak mau fokus di mana dulu, soalnya nggak mungkin kalau kita langsung bisa fokus ke semuanya. Hmm. Terus apa, sertifikasi servernya itu berarti per server, per produk? Eee, sebenarnya nggak sebenarnya kayak kayak teknisnya aja. Jadi kayak gini nih, di server itu kan ada kayak storage-nya nih, storage-nya kan ada RAID 1, RAID 2, RAID, eee, teknologi RAID gitu kan. Mhm mhm Pernah mhm. dengar nggak? Belum. Nah itu juga yang Ya kayak gitulah. Ya intinya per produk gitu kan? iya teknologi teknologi servernya. Jadi, eee, ya per produk ada, tapi kan setiap setiap produk kan dia punya punya, Teknologi eee, sendiri? iya teknologi sendiri cara cara dia berkomunikasi dengan, Produk eee, yang lain, dengan dengan user? dengan switch bagaimana cara Mhm. jadi misalnya kayak kayak gini, kayak 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 server sama storage itu kadang kita nggak bisa langsung sambungin aja Bro, sambungin apa, Colok eee gitu ya? heeh. Nah itu dia harus nyambung ke switch lagi, dari switch IP-nya berapa dimasukin ke sini pakai, eee, itu mungkin kalau saya jelaskan mungkin nggak Gak bertahun-tahun nyambung. Bro. Eee, iya, bahkan saya pun sampai sekarang belum selesai belajar itu, masih nggak itu, masih terus belajar sampai nggak tahu lah entar. Wah luar biasa. Di lingkungannya Semen ya, WFH alias work from home, Mhm mhm. alias kerja remote ya, di Mhm. masa-masa sekarang. Seberapa berdampaknya dengan etos kerja perusahaan mungkin? Eee, kalau itu kan sebenarnya nggak banyak yang berubah Bro, sebenarnya sama aja. Kita kerja di kantor atau di rumah, sama aja, nggak ada perubahan. Hanya saja kan, kita kan di servis nih ya, di tim Mhm. servis begitu. Jadi, dampaknya itu pada perusahaan lain begitu. Perusahaan lain, Mmm. eee, yang, eee, yang misalkan di perusahaan lain ada servernya juga bermasalah gitu Mhm. kan. Eee, kita biasanya, ikut bantu bantu mereka kan, karena mereka menggunakan server dari produk kita, begitu. Nah, kalau kitanya sendiri kita nggak ada masalah, hanya saja di perusahaan yang lain aja yang kalau misalkan mereka berdampak pada, Covid ini, otomatis kita juga, kerjaan kita jadi nggak banyak juga gitu. Tapi kalau Mmm. untuk, model cara kerjanya kita, di perusahaan emang udah biasa untuk kerja di rumah, Bro, gitu. Jadi Udah biasa nggak remote ya? terdampak, hanya saja kemarin udah biasa remote, begitu. Hanya saja memang tidak bisa berkunjung ke server perusahaan tertentu mungkin ya? Kalau berkunjung saya nggak pernah berkunjung ke perusahaannya, pasti ada, engineer-nya sendiri. Jadi ada engineer khusus yang nanti yang bertugas di lapangan begitu, yang, Mhm. eee, ngecek dan, solve-kan isunya. Kecuali kalau misalkan engineer di lapangan itu mereka kesulitan atau ada masalah, yang kira-kira butuh keputusan bagaimana dan apa yang harus dilakuin, nah baru mereka, kontak saya begitu. Jadi nanti, kita guide gitu, ini lu udah ngelakuin apa aja dan action plan-nya seperti apa nanti kita
kita yang ambil keputusan, jadi mereka nunggu persetujuan dari saya gitu, kita. Seberapa lamanya? How you solve the issue misal dalam satu persoalan? Paling Oke, cepat berapa? Paling lama berapa? paling cepet 4 jam. Paling cepat 4 jam. Server segede rumah ya itu ya, Mas? Ya, biasanya kan, kan server tuh tipenya banyak, ada yang rack, ada yang tower, ada yang, Heeh. eee, biasanya kan kalau lo lihat di server itu kan ada kayak apa, besar itu kan kayak Heeh segede heeh. kebo, Mhm, sapi, sebesar sapi itu kan itunya, di dalamnya mhm, itu ada rack gitu kan. mhm. Nah, Paling lama? paling lama bisa 6 bulan lebih deh, Bro. Bahkan kita ada satu 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 isu itu di Indonesia juga, itu dari kapan ya, dari Februari tahun lalu kalau Uh. sorry, dari Februari tahun ini, sampai sekarang itu kita masih ongoing buat solve isunya. Jadi bisa dibayangkan ya guys, kalian, main aplikasi itu ada servernya. Facebook itu ada Nah servernya, heeh, nah main-main nah aplikasi. nah kadang kadang kalau kan kadang orang kan nggak ngerti kan sebenarnya, yang penting taunya aplikasinya jalan gitu kan. Padahal Iya iya. sebenarnya itu dia jalan Ada di sebuah server, yang servernya itu lokasinya nggak tahu di mana. Nah, apabila server itu ada problem, ada masalah, heeh. nah kita-kita yang pusing. Jadi analoginya seperti itu ibaratnya lah, kayak gitu. Jadi ini orang yang berdarah-darah di balik aplikasimu ya? Ya nggak berdarah-darah lah. Ya bayangin 6 bulan solve one issue, Iya, kan ada yang sampai segitu. ya ada yang sampai seperti itu. Jadi tolong ya like, comment, subscribe untuk menghargai, Nggak ada hubungannya. tiap-tiap buat konten. Eee, ya Nggak ada itulah kadang hubungannya. ya itulah itulah yang dinamakan infrastruktur yang ada di balik, apa yang kamu gunakan sekarang itu sebenarnya di belakang itu ada bagaimana sambungannya, konfigurasinya seperti apa, setting-nya seperti apa, gitulah. Jadi sudah kebiasaan kerja di balik layar ya, Mas? Maksudnya shadowing gitu kan sudah terbiasa. Jadi Iya, makanya udah di terbiasa, depan kamera agak gimana gitu ya. eee, iya di depan kamera For the juga first nggak time. gimana-mana sih. Eee, kebiasaan Iya kan remote. siapa tahu ini for the first time, Anda berbicara di depan publik, kan siapa tahu bisa berlanjut nantinya di tempat-tempat yang lain. Iya. Iya biasa juga, eee, ya meeting gitu aja di kantor. Iya, iya mungkin di gedung apa gitu kan, di Sasana Budaya Grida, Malang atau apa gitu kan. Teman-teman mahasiswa mau ngundang Mas Duja bisa lewat saya ya nanti tak brokeri. Enggak. Iya, kalau pas lagi di Jombang ya atau di ini, Heeh, iya gitu. Cuma ini kan masih belum bisa pulang nih, mau lebaran. iya. Kemarin lebaran virtual juga, Mas? Iya, ya virtual kayak gini, dari WhatsApp. Iya, dewasa. Oke, sudah 1 jam 10 menit, kita akhiri dulu show kita kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih buat Mas Duja. Mhm Eee, mhm. WhatsApp-nya gimana ini? Di-share atau tidak? Kalau misalkan ada yang tanya, dan mereka mau bener-bener apa, mau apa, share aja itu mungkin kalau di sini saya nggak bisa banyak, ngomong banyak ya, nanti kalau misalkan, mau bisa di WhatsApp, Facebook, atau kalau WhatsApp-nya kalau ada yang tanya share-share aja nggak apa, itu intinya pertanyaannya tadi. Iya iya. Eee, Makanya, di Instagram juga bisa. saya melindungi privasinya jenengan, lebih baik di Facebook aja ya? Eee, Facebook boleh. Boleh. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di show-show dan obrolan dengan orang-orang keren selanjutnya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan bisa saling apa ya, belajar juga bahwa tantangan ke depan ini semakin mengharuskan teman-teman untuk belajar lagi
dan nggak capek untuk belajar sesuatu hal yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam